Sobat Manuk Kicau, saya akan membahas bagaimana merawat trotolan sebelum umur 7 hari dan setelah umur 7 hari. Sebelum umur 7 hari, biasanya trotolan itu masih dirawat oleh induknya karena kondisinya sangat lemah. Jarang sekali manusia yang bisa merawat trotolan dari H1 menetas. Meskipun saya jumpai manuk kicau, teman-teman manuk kicau ada yang bisa, tetapi cara ini berisiko tinggi. Nah, jadi kita asumsikan saja anakan kita taruh di indukannya. Yang mesti kita pastikan adalah ketersediaan pakan. Dalam hari ini adalah pakan hidup. Kita bisa kasih jangkrik, biasanya indukan akan memilih jangkrik yang mana yang cocok untuk cindil ini gitu. Bisa juga kita kasih cacing atau kroto. Nah, tapi kalau kroto, pastikan bahwa kroto itu bersih. Bersih maksudnya dia hanya kroto saja, tidak dicampuri oleh bahan-bahan lain. Kita sering tidak yakin apakah kroto itu memang benar-benar alami atau dicampuri bahan-bahan tertentu. Itu yang harus kita pastikan. Setelah berumur 7 hari ada dua pilihan. Pilihan pertama adalah trotolan tetap diasuh oleh induknya, atau yang kedua kita angkat, kita lolos sendiri. Oke, yang pertama, kalau ditaruh di indukan itu gampang saja. Pastikan saja bahwa pakan hidup itu selalu ada. Pakan hidup bisa variatif, bisa ulat kandang, bisa ulat Hongkong, bisa jangkrik, bisa kroto, bisa cacing gitu. Cuma kalau kroto pastikan bahwa krotonya bersih, tidak dicampur oleh bahan-bahan lain. Nah, di umur 7 hari bisa kita pasang ring, lalu kita taruh lagi di glodok di indukan. Nah, sekarang yang kedua, kalau trotolan itu kita angkat lalu kita lolos sendiri. Yang pertama, persoalan pakan. Kalau prinsip saya waktu memberikan pakan ke trotolan itu adalah pakan itu harus gampang didapat, murah dan sederhana gitu. Saya sudah coba berbagai merek pakan lolohan gitu ya, dan saya mohon maaf agak kritis dalam hari ini. Maksud saya tidak semua produk pakan lolohan itu serta-merta bagus untuk trotolan kita. Nah, di situ kita harus mau mengamati secara independen. Menurut kita sendiri bagaimana pakan yang paling bagus. Seninya di situ bagaimana kita menemukan pakan yang cocok. Tidak harus yang mahal-mahal kuncinya gitu. Bisa kita temukan sendiri gitu. Yang kedua soal suhu. Nah, ini juga banyak salah kaprah gitu ya. Seolah-olah murai batu itu butuh suhu yang tinggi sehingga waktu kita taruh di kandang dikasih kerodong rapet gitu ya, lalu diberi lampu yang wattnya tinggi, itu salah kaprah. Karena apa? Murai batu tidak terlalu butuh suhu yang tinggi. Nah, untuk trotol justru kalau terlalu tinggi itu bahaya. Kalau suhu itu di atas 34 derajat Celcius sampai dia berumur 10 hari, potensi kaki pengkor itu tinggi. Berapa suhu yang ideal? 31, 32, 30 itu cukup gitu, cukup. Jadi kalau di siang hari, kalau memang panas, lampunya kita matikan saja gitu. Kita bisa kasih termometer untuk memastikan suhu yang cocok untuk trotolan kita. Cara yang kedua ini juga saya temukan di beberapa peternak, justru sama sekali tidak diberi lampu. Tetapi mainnya murai batu dibesek gitu ya kalau malam hari, lalu dikasih kain flanel. Kain flanel itu kain kotak-kotak itu yang panas gitu ya. Itu sudah cukup untuk menghangatkan murai batu. Itu juga bisa dilakukan. Tapi ini juga mesti kita tetap pantau gitu. Lalu balik ke pakan lagi. Pastikan bahwa kita memberi makan murai batu itu 2 jam sekali. Paling lambat 3 jam sekali gitu. Kalau sampai kelaparan itu ya gampang dipikirkan, itu pasti akan bermasalah gitu. Lalu saya juga biasa memberikan antibiotik alami untuk trotolan. Waktu saya angkat dari indukan umur 7 atau 6 hari, itu saya beli propolis cair. Saya teteskan 1 tetes
ke trotolan itu bisa diulang 3 hari sekali. Itu untuk memastikan bahwa di saluran pencernaan trotolan itu tidak ada kuman yang bersarang. Dengan demikian pertumbuhan muara batu akan maksimal. Semoga dengan resep itu angka kematian bisa ditekan, dan menurut pengalaman saya sendiri dengan cara itu angka kematian hampir 0%. Itu sharing tips dari saya, semoga berguna, dan jangan ragu untuk bertanya kepada tim Manuk Kicau, kami akan coba jawab. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.